Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Pemain Cinta. Hanya ingin main-main kepadamu awalnya, namun siapa sangka jika kamu mampu membuatnya takluk dan kalah dari permainan yang dia buat sendiri. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin banyak di antara kamu yang sekarang ini sedang dekat dengan seseorang yang terlihat sangat memikat. Seseorang yang awalnya hanya ingin bermain-main dengan perasaanmu, tanpa niat untuk benar-benar membangun sebuah hubungan yang tulus atau serius. Mungkin kamu merasa bingung tentang perasaanmu terhadap orang ini, atau mungkin kamu merasa tidak nyaman dengan cara dia mendekatimu. Terkadang kamu merasa terjebak di dalamnya, bertanya-tanya apakah ini hanya permainan belaka, atau apakah ada sesuatu yang lebih mendalam yang sebenarnya tersembunyi di balik sikapnya yang seringkali terlihat ringan, tidak terlalu serius, dan seolah-olah hanya untuk mengisi waktu atau mencari hiburan. Tapi, siapa yang tahu? Terkadang, perasaan bisa datang begitu mendalam dan tak terduga, bahkan bagi seseorang yang paling berhati-hati dan yang paling tidak ingin terjebak dalam permainan seperti ini. Seseorang itu, yang awalnya tampaknya hanya datang untuk bermain-main dengan hatimu, adalah seorang pemain cinta yang sudah sangat berpengalaman dalam menarik perhatian orang lain. Seseorang yang sudah terbiasa mempermainkan perasaan orang lain, seseorang yang tahu persis bagaimana cara membuat orang jatuh hati padanya, lalu pergi begitu saja setelah bosan, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dia sangat ahli dalam memainkan kata-kata manis dan membangkitkan perasaan yang mendalam, tetapi pada akhirnya dia tidak akan bertahan lama. Bagi dia, hubungan emosional yang serius atau perasaan tulus tidak pernah menjadi tujuannya. Yang dia inginkan hanya memastikan bahwa dirinya masih memiliki daya tarik, bahwa dia masih bisa membuat orang lain terpesona dan jatuh cinta padanya. Untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia masih mampu menaklukkan hati orang lain. Baginya, cinta bukanlah sebuah ikatan atau hubungan yang memerlukan komitmen dan pengorbanan, tetapi lebih sebagai sebuah permainan untuk menguji kekuatan pesonanya, untuk menjaga egonya tetap terjaga, dan untuk memastikan bahwa dia selalu bisa mengendalikan perasaan orang lain dengan cara yang dia inginkan. Tapi kamu, yang awalnya hanya menjadi bagian dari permainan itu, menjadi sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kamu, dengan segala keunikan dan keaslianmu, tidak mudah jatuh ke dalam perangkap yang dia ciptakan. Meskipun pada awalnya kamu merasa tertarik, meskipun ada getaran-getaran dalam hatimu yang membuatmu merasa bahwa dia adalah seseorang yang menarik, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu berbeda. Kamu tidak terburu-buru untuk memberikan hatimu begitu saja. Kamu tidak begitu saja menyerahkan dirimu pada pesona dan perhatian yang dia berikan. Ada sesuatu dalam cara kamu berinteraksi dengannya yang membuatnya merasa bingung, tertantang, dan akhirnya semakin penasaran. Kamu bukan orang yang mudah ditebak. Kamu bukan orang yang akan langsung jatuh hati hanya karena kata-kata manis dan perhatian yang diberikan dengan penuh strategi. Kamu memiliki kedalaman dalam diri yang tidak bisa dia lihat begitu saja. Dan itulah yang membuatmu menarik baginya. Dia merasa seolah-olah kamu adalah teka-teki yang ingin dia pecahkan, sesuatu yang menantang, sesuatu yang dia belum bisa taklukkan dengan mudah seperti orang-orang sebelumnya. Ini adalah tantangan yang membuatnya semakin tertarik untuk mendekat, semakin berusaha untuk memahami siapa kamu sebenarnya, dan mengapa kamu tidak begitu saja terpengaruh oleh pesonanya. Awalnya, dia menganggapmu hanya sebagai bagian dari permainan. Kamu adalah salah satu langkah dalam strategi yang dia buat untuk menguji kemampuannya dalam menaklukkan hati orang lain. Dia datang dengan penuh percaya diri, seolah-olah sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk membuatmu jatuh cinta padanya.
Kata-katanya begitu manis dan menggoda, tindakannya begitu terukur dan terencana dengan sempurna. Dia tahu kapan harus membuatmu tertawa, kapan harus menunjukkan perhatian lebih, dan kapan harus sedikit menjauh agar kamu semakin penasaran dan semakin ingin mendekat. Dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan situasi ini, bahwa dia yang akan menentukan bagaimana hubungan ini berakhir. Dia tidak merasa takut atau cemas, karena dia selalu merasa yakin bahwa dia yang memegang kendali. Tapi, semakin dia berusaha untuk mendekatimu, semakin dia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu. Kamu bukanlah orang yang mudah jatuh ke dalam pelukannya. Kamu tidak begitu saja terpengaruh oleh pesona dan godaannya. Itu membuatnya merasa tertantang dan membuatnya ingin tahu lebih banyak lagi tentang dirimu. Kenapa kamu tidak seperti orang lain yang begitu mudah menyerahkan perasaannya begitu saja? Apa yang membuatmu berbeda? Dia ingin tahu, dan semakin dia mencoba untuk memecahkan teka-teki ini, semakin dia merasa dirinya semakin terjebak dalam permainan yang ia ciptakan. Dia mulai menyadari bahwa perasaan yang dia coba hindari sebenarnya mulai merasuk ke dalam hatinya. Apa yang dulu hanya dia anggap sebagai permainan, kini mulai terasa jauh lebih nyata. Hatinya, yang selama ini selalu menjaga jarak, kini mulai terlibat lebih dalam dari yang seharusnya. Jika dulu dia merasa nyaman mengabaikan pesan atau bersikap dingin ketika dia merasa bosan dengan seseorang, kini dia justru menunggu balasan darimu. Dia mulai merasa cemas jika tidak mendengar kabarmu dalam sehari. Jika dulu dia yang biasanya pergi begitu saja tanpa beban, kini dia merasa ada yang hilang jika kamu tidak ada di dekatnya. Tanpa dia sadari, kamu telah mengubah cara pandangnya terhadap hubungan. Kamu bukan lagi hanya bagian dari permainan untuk melindungi egonya. Kamu sudah menjadi bagian dari pikirannya, dari hatinya, dari rutinitas hariannya. Perasaan ini semakin kuat, semakin nyata, dan semakin sulit untuk diabaikan. Lama-kelamaan, dia mulai merasa bahwa hidupnya yang dulu terasa penuh dengan kegembiraan dan tantangan kini terasa hampa dan kosong. Godaan-godaan yang dulu membuatnya merasa berkuasa dan tak terkalahkan kini tidak lagi memberi kebahagiaan yang sama. Dia mencoba mencari perhatian dari orang lain, tetapi dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dia berusaha menjauh, mencoba kembali pada kehidupan lamanya, tetapi semakin dia berusaha untuk mengabaikan perasaan ini, semakin dia merasa terperangkap. Dia mulai merasakan perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kekosongan yang hanya bisa diisi olehmu. Dia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar fase atau permainan semata, ini adalah perasaan yang tulus, yang tidak bisa dia pungkiri. Hatinya sudah terjebak, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ada malam-malam di mana dia terjaga, memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Dia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana bisa seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya, yang terbiasa menjadi orang yang tidak terikat oleh perasaan, kini merasa begitu lemah dan rentan? Bagaimana bisa seseorang yang selalu tahu apa yang dia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya, kini merasa takut kehilangan? Dia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah karma, bahwa selama ini dia telah mempermainkan banyak hati orang lain, dan kini giliran dirinya yang merasakan bagaimana rasanya menjadi korban dari perasaan yang tidak bisa dia kontrol. Dia merasa cemas dan bingung, tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Hidupnya mulai berubah, dan orang-orang di sekitarnya mulai merasakan perubahan itu. Dulu, dia adalah seseorang yang selalu penuh percaya diri, yang selalu tampak tahu apa yang dia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Tapi kini, dia sering terlihat ragu dan tidak pasti. Dia sering kehilangan fokus dan tatapannya yang dulu penuh dengan kepastian kini dipenuhi dengan keraguan. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengakui perasaan ini, atau terus berusaha menolak kenyataan bahwa dia telah jatuh cinta padamu? Haruskah dia melepaskan egonya dan berjuang untukmu, atau tetap mempertahankan peranannya sebagai seorang pemain cinta yang selalu mengendalikan situasi? Namun, semakin dia berusaha untuk melawan perasaan ini, semakin dia menyadari
bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Bahwa perasaan ini semakin nyata, semakin kuat, dan semakin sulit untuk dipungkiri. Kamu telah mengubahnya dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kamu bukan lagi sekadar bagian dari permainannya. Kamu adalah orang yang akhirnya berhasil menaklukkan seorang pemain cinta, seseorang yang selama ini mengira bahwa dia selalu memegang kendali atas segala hal. Kini, kendali itu ada di tanganmu. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu akan menerima perasaannya, atau justru membiarkannya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kalah dalam permainan yang dia buat sendiri? Waktu akan memberikan jawabannya, tetapi satu hal yang pasti. Kamu bukanlah sekadar bagian dari permainan ini. Kamu adalah seseorang yang telah mengubah hidupnya. Dan kini dia harus memutuskan apakah dia siap untuk benar-benar membuka hatinya dan berjuang untuk cinta yang tulus. Atau apakah dia akan tetap terjebak dalam ketakutannya sendiri dan melepaskan kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 7979 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan,